Selamat pagi semuanya, apa kabar? Miss berharap semuanya masih sehat-sehat ya. Bagaimana dengan mengikuti ujian UTS selama 1 minggu? Apakah semuanya bersemangat mengerjakan soal-soalnya? Soal Bible paling gampang kan? Karena belajar Bible itu sedikit teori tapi banyak praktek. Oke? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya di bab 308 halaman 8 sampai halaman yang ke-15. Miss berusaha untuk merangkum semua materi ini dalam satu pertemuan, yaitu video ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat semua anugerah-Mu. Sekarang kami akan memulai belajar pelajaran Bible selanjutnya. Tuhan tolong kami supaya kami memahami semua materi dengan baik. Hari ini kami akan belajar tentang 10 perintah Allah dan bagaimana kasih Allah kepada kami dan kasih kami kepada Allah Tuhan dan kepada sesama. Tuhan tolong kami supaya kami memahami semuanya dengan baik. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Oke, hari ini kita belajar dari buku halaman nomor 8. Halaman 8 bagian 308. Bab 308 halaman 8 sampai nanti halaman yang ke-15. Karena pertemuannya lewat video, jadi Miss akan berusaha untuk merangkum semua materi ini. Temanya adalah Allah memberikan perintah tentang kasih. Anak-anak boleh perhatikan di situ, itu berbicara tentang 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu datangnya dari mana? 10 perintah Allah datangnya dari Tuhan lewat Musa. Jadi waktu bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan, dibawa keluar dari Mesir, mereka dalam menempuh perjalanan yang cukup panjang sebelum sampai ke tanah perjanjian. Maka di tengah perjalanan itu Tuhan memberikan 10 perintah Allah ini kepada Musa. Di mana? Di Gunung Sinai. Musa dipanggil oleh Allah naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah ini menjadi bagian dasar di sekolah kita. Dari TK sampai sekarang kalian sudah kelas 5, setiap hari kalau kalian di sekolah menghafal 10 perintah Allah waktu saat teduh. Di setiap kelas di sekolah juga sudah dipasang 10 perintah Allah seperti yang ada di belakang Miss. Ini 10 perintah Allah 1 sampai yang ke-10. Kalau kita lihat dari bacaan yang ada 1 sampai 4 menunjukkan kasih kita kepada Allah. 5 sampai 10 menunjukkan itu bagaimana kita dengan sesama. Jadi ingat, Miss ulang lagi sekali lagi, 10 perintah Allah ini dikasih oleh Tuhan kepada Musa. Musa terima 10 perintah Allah ini di Gunung Sinai. 10 perintah Allah ini nomor 1 sampai nomor yang ke-4 itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. 5 sampai yang ke-10 itu kasih kita kepada sesama. Oke? Jadi anak-anak perlu ingat ya. Di dalam cerita ini juga ada salah satu contoh tentang kasih, yaitu ada cerita tentang Nabal. Coba buka halaman, lihat di halaman selanjutnya. Cerita tentang Nabal ada dalam kitab 1 Samuel 25 ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Nanti anak-anak boleh baca sendiri di rumah, tapi Miss akan berusaha. Nabal ini adalah orang kaya. Nah, Nabal ini karena orang kaya punya banyak kambing domba. Waktu di padang gurun, terus para gembala Nabal ini menggembalakan kambing dombanya. Ternyata ada pasukan-pasukan Daud yang menolong juga, dan pasukan-pasukan Daud ini orang-orang yang ramah. Pada waktu itu Daud dan pasukannya itu meminta makanan kepada Nabal. Jadi Daud mengirim pasukannya untuk meminta makanan kepada Nabal. Dari cerita yang ada menceritakan bahwa
Nabal tidak mau memberi. Kenapa? Karena Nabal tidak punya kasih. Jadi kalau siapa tidak mau menolong orang yang susah, itu berarti dia tidak punya kasih. Allah sudah mengajarkan kita untuk mengasihi. Mengapa kita mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu menunjukkan kasih Allah begitu besar bagi kita. Seharusnya kita yang mati, tapi Dia berusaha. Dia mengorbankan dirinya mati buat kita. Yesus mati supaya kita memperoleh hidup. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Makanya 10 perintah Allah yang pertama sampai yang keempat itu kasih kita kepada Allah dulu, selanjutnya kepada sesama. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan pasal ayat yang nomor 5 sampai nomor 10, maka kita tidak bisa melakukan 1 sampai 4. Jadi semua ini kita perlu lakukan. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, orang-orang di sekitar kita, papa, mama, teman-teman di sekolah, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Alkitab bilang kan, kalau yang kelihatan aja kita tidak mengasihi, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Jadi, pelajaran hari ini mengajarkan kita supaya kita memiliki kasih seperti Kristus. Miss mau sedikit jelaskan di bagian yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Membunuh bukan dalam arti kita bawa barang tajam terus kita bunuh teman. Tidak. Tapi membunuh di sini, dan kalau kita baca di bacaan di buku itu mengatakan bahwa kita benci aja kepada teman itu sama dengan membunuh. Contohnya pagi-pagi kalian datang sekolah, Angel bilang, hari ini aku nggak mau ngomong sama Lois itu begini-begini. Oh, hari ini aku nggak mau ngomong sama Jeje itu begini-begini. Atau tiba-tiba pagi-pagi datang Devano bilang ke Ren, hari ini jangan ajak Prosper bermainnya, aku gak suka sama Prosper. Itu sudah sama dengan membunuh. Jadi membunuh bukan harus pakai benda tajam untuk bunuh teman atau pukul teman, tidak. Tapi waktu kita benci, kita menaruh kebencian di hati kita, kita tidak mau mengasihi sesama, itu sama halnya dengan membunuh. Jadi Miss berharap semua anak-anak kelas 5 harus saling memperhatikan, harus saling mengasihi. Kalau waktu di kelas 4, karena kelas 5 ini kita belum pernah ketemu, waktu di kelas 4 Miss sudah ngajarkan. Kalau Miss bawa sesuatu bukan cuma untuk satu orang. Miss bawa donat, Miss bagi untuk semua. Miss punya sesuatu yang bisa bagi untuk kalian, Miss bagi untuk semua. Itu Miss mau mengajarkan kepada kalian, menunjukkan kepada kalian bahwa jangan hanya mengasihi satu orang, tapi kita harus saling mengasihi semua teman-teman yang ada di sekitar kita. Oke? Jadi perlu ada kasih di dalam diri kita karena Kristus sudah lebih mengasihi kita. Oke, pelajaran kita sampai hari ini. Nah, karena tugasnya tidak terlalu banyak, maka sepanjang nanti hari Selasa sesudah kalian dengar video Miss, kalian boleh mengerjakan tugas yang ada sampai halaman 15 ya. Tugasnya sedikit-sedikit aja. Jadi pas ada waktu luang kalian sambil sesudah dengar video ini, kalian boleh kerjakan. Miss tidak terlalu paksa kalian untuk mengerjakan semua yang di buku, tapi kalau ada kesempatan kalian kerjakan. Karena sesudah kalian kemarin UTS, sekarang nanti persiapkan diri lagi untuk ulangan akhir semester 1. Nanti Miss ambil soal-soal dari materi yang ada. Oke? Jadi Miss berharap kalian tetap semangat dan percaya bahwa suatu waktu semuanya akan pulih kembali. Terima kasih. Kita berdoa ya semuanya. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami telah selesai belajar dengan baik.
Tuhan tolong kami supaya kami memiliki kasih di dalam diri kami. Kami bisa mengasihi semua teman-teman kami. Kami tidak pilih kasih Tuhan, tapi kami berteman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.